Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Wardani dengan NIM C0E024004. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai STP dan SSP dalam mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu yaitu Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, dan Aninda Puji Adila, MAK. Langsung masuk kepada latar belakangnya. Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, pemahaman yang baik mengenai dokumen administrasi perpajakan sangat penting, khususnya terkait surat tagihan pajak atau STP dan surat setoran pajak atau SSP. STP adalah surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menagih kekurangan pembayaran pajak atau sanksi administrasi kepada wajib pajak. Sedangkan SSP merupakan bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan ke kas negara. Kurangnya pemahaman mengenai fungsi, penggunaan, dan perbedaan antara keduanya dapat menimbulkan kesalahan administrasi yang berakibat pada sanksi atau denda. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat terhadap STP dan SSP menjadi hal yang krusial bagi wajib pajak maupun pihak yang terlibat dalam administrasi perpajakan. Masuk kepada pembahasan yang pertama yaitu STP. STP atau Surat Pemberitahuan merupakan sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. Adapun beberapa fungsi daripada SPT. Yang pertama ada fungsi bagi wajib pajak penghasilan atau orang pribadi atau perusahaan. Fungsinya yaitu untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, untuk melaporkan harta dan kewajiban, misalnya utangnya, terus untuk melaporkan pajak yang sudah dipotong atau dibayarkan oleh pihak lain. Selanjutnya ada fungsi bagi pemotong atau pemungut pajak, misalnya itu perusahaan, yaitu sebagai alat untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang mereka potong dari karyawan atau orang lain dan disetorkan ke negara. Selanjutnya, fungsi bagi pengusaha kena pajak atau PKP, yaitu untuk menghitung pajak masuk dan pajak keluar agar bisa dikreditkan dan untuk melaporkan pajak yang dibayar sendiri oleh pengusaha. Selanjutnya ada batas waktu penyampaian STP. Batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atas masa pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan batas waktu tidak melewati 15 hari setelah saat terutangnya pajak atau masa pajak berakhir. Terus untuk batas waktu pembayaran untuk kekurangan pembayaran pajak berdasarkan SPT tahunan paling lambat itu sebelum SPT disampaikan. Selanjutnya, jangka waktu pelunasan surat ketetapan pajak untuk wajib pajak usaha kecil dan wajib pajak di daerah tertentu paling lama 2 bulan. Selanjutnya ada kewajiban terhadap SPT. Sesuai pasal 3 UU KUP, setiap wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Materi selanjutnya yaitu Surat Setoran Pajak atau SSP. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan bahwa surat setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara ke kas negara melalui kantor pos dan bank persepsi. Surat setoran pajak atau SSP dibuat dalam rangka 5 yang didistribusikan sebagai berikut. Yang pertama, arsip wajib pajak atau sebagai bukti bayar pajak. Yang kedua, dikirim ke kantor pajak atau KPP lewat KPPN. Yang ketiga, dilaporkan ke KPP oleh wajib pajak. Yang keempat, arsip kantor penerima pembayaran. Dan yang kelima, arsip pihak lain atau pemungut pajak.
Jadi secara singkatnya itu, SSP adalah bukti resmi pembayaran pajak ke negara supaya tercatat dan sah menurut aturan pajak. Nah, SPP itu dibagi menjadi dua, yaitu ada SPP standar dan SPP khusus. SPP standar itu dibuat dalam 5 rangkap yang peruntukannya sebagai berikut. Yang pertama itu lembar ke-1 untuk arsip wajib, lembar kedua untuk kantor pelayanan pajak atau KPP melalui kantor pelayanan perbendaharaan negara atau KPPN. Terus lembar ketiga untuk dilaporkan oleh wajib pajak ke KPP, lembar keempat untuk arsip kantor penerima pembayaran, lembar kelima untuk arsip wajib pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang perpajakan yang berlaku. Selanjutnya, SPP khusus adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke kantor penerima pembayaran yang dicetak oleh kantor penerima pembayaran dengan menggunakan mesin sanksi dan atau alat lainnya yang isinya sesuai dengan yang ditetapkan. Nah, SPP khusus ini mempunyai fungsi yang sama dengan SPP standar dalam administrasi perpajakan. SPP khusus dicetak oleh kantor penerima pembayaran yang telah mengadakan kerja sama monitoring pelaporan pembayaran pajak atau MP3 dengan Direktorat Jenderal Pajak. Materi selanjutnya yaitu sanksi keterlambatan pembayaran pajak. Jadi, atas keterlambatan pembayaran pajak itu dikenakan sanksi denda administrasi bunga 2% sebulan dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Sebelum saya mengakhiri presentasi kali ini, saya akan membacakan kesimpulan daripada materi yang tadi. Jadi kesimpulannya yaitu, sebagai bagian dari administrasi perpajakan, surat tagihan pajak STP dan surat setoran pajak atau SSP memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan dan kelancaran proses pemungutan pajak. STP berfungsi sebagai alat penagihan atas kekurangan pembayaran atau sanksi, sementara SSP menjadi bukti sah atau atas penyetoran pajak ke kas negara. Dengan memahami fungsi, perbedaan, dan cara penggunaannya, wajib pajak dapat menghindari kesalahan administratif yang berpotensi merugikan dan mendukung terciptanya sistem perpajakan yang tertib dan akuntabel. Baiklah, terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.